Bagaimana Al-Quran melukiskan surga? Kita selalu menginginkan kesenangan. Barangkali dengan traveling, barangkali dengan liburan, kita menginginkan kebahagiaan dan kesenangan. Namun semua itu hanya sementara dan ada batasnya. Bahkan kehidupan kita ada batasnya, kita ada bosan, ada sakit, bahkan nanti ada kematian. Nah, dalam Al-Quran memotivasi bahwa manusia agar menyadari ada kenikmatan yang kekal abadi yang tiada bandingannya, yaitu surga. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang surga? Sebelumnya pernah dibahas, kita coba lanjutkan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini keindahannya, saking hebatnya, belum bisa dijangkau oleh mata, belum pernah terdengar, belum bisa terlintas dalam hati. Saking kenikmatan dan keindahannya luar biasa. Dan juga di sana bagaimana tempatnya itu tidak ada rasa takut, tidak ada sakit lagi, tidak ada kematian lagi, tidak ada rasa sedih. Kalau gambarannya, tentu banyak dalam Al-Quran, gambarannya itu sebuah bagaimana diberikan gambaran istana, diberikan gambaran bidadari, dan tentu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mata, telinga, dan hati kita masih terbatas, jadi tidak akan mampu bagaimana yang sesungguhnya karena begitu keindahannya luar biasa. Maka sebenarnya surga ini adalah suatu hal yang nyata, yang bagaimana bukan hanya hayalan atau bagaimana angan-angan belaka, tapi semuanya akan mendapatkan hal tersebut bagi orang-orang yang soleh. Maka untuk itu, ini banyak sekali ketika dalam kehidupannya susah, ketika Bilal bin Rabah disiksa, tapi dia senantiasa mendapatkan bagaimana motivasi dalam dirinya, ahad wa ahad, ahad wa ahad, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari, walaupun hari ini di dunia barangkali dengan penuh rasa capek. Dengan kita mendengarkan kajian tentang surga, mendengarkan bagaimana keindahan surga, nah yang kita harapkan adalah iman kita semakin kuat, sehingga dalam kehidupan dunia ini tidak gampang rapuh, tidak gampang putus asa, karena hal ini memang hanya sementara. Tapi nanti akan diberikan balasan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, balasan yang bahagia di luar sana, yang kita bagaimana akan mendapatkannya. Dan barangkali orang yang jahat pun itu akan bagaimana diperingatkan dengan siksanya neraka ketika itu. Nah, ketika kita tergoda dengan maksiat, dengan mungkin tipu daya, ada yang mencuri, korupsi, maka kita langsung merenung, jangan sampai kehidupan, kebahagiaan nanti direnggut oleh kehidupan yang bagaimana sementara ini dengan melakukan dosa dan maksiat, akhirnya ternyata Allah tidak ridho dengan bagaimana yang seperti itu. Maka Al-Quran melukiskan tentang keindahan surga itu adalah supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Supaya kita bagaimana tidak mudah putus asa dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pada intinya yang pertama, maka surga adalah janji dari Allah yang nyata, bukan simbol atau sekedar cerita, tapi pasti dialami bagi orang-orang yang soleh. Lalu yang kedua, Al-Quran melukiskan surga ini dengan bahasa yang mudah dicerna. Dalam Al-Quran, bagaimana dengan sungai-sungai, ya, dengan istana, dengan buah-buahan, dengan bidadari, dengan kedamaian, agar menjadi motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, surga terbagi ada kenikmatan fisik, yang sebelum sudah dijelaskan, ada juga kenikmatan batin, yaitu kedamaian batin. Ini salah satu tingkat tertinggi adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, tujuan dari gambaran surga ini agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara, sehingga barangkali yang banyak yang terjebak atau yang kita belum sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kelima, di zaman yang serba materialistis ini, maka kita tidak mudah terjebak dengan hiburan-hiburan yang maksiat. Kita tidak mudah terjebak dari surga dunia, tapi
ada surga akhirat yang bagaimana menanti di sana. Dan juga yang keenam, solusi dengan bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak menjadi motivasi ibadah, karena ada orang yang senang ibadah karena memiliki motivasi kenikmatan yang nanti akan diberikan ketika itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Jikalau Ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.